Bu ya, ini penting banget makanya saya suruh rekam. Pertama pembukaan, kedua memperkenalkan produk ya Bu, ketiga paksa untuk demo ya Bu, keempat penjelasan produk, kelima testimoni. Itu ada urutannya Bu. Jadi yang nggak bisa ngomong pun Bu, lambat laun apal. Oh, mampu dipahami dengan sederhana. Karena yang kita datangin itu nggak semuanya orang berpendidikan, nggak semuanya. Ada yang udah berpendidikan tapi udah tua, bisa menampung banyak pemahaman tuh. Ya. Nah, pertama yang kita lakukan ketika sudah kita ketemu orang, pembukaan dulu. Pembukaan itu apa ya? Ngajak ngobrol dingin. Gimana kabarnya Bu? Nah, itu tidak boleh lebih dari 5 menit sebenarnya. Sebatas basa-basi saja, ya Bu ya. Hanya untuk mencairkan suasana. Gimana Bu kabarnya? Anak sekarang gimana? Bu dari punya anak berapa? Ya serahlah bagaimana itunya ya. Nanti juga dibantu sama leader tuh Bu. Makanya harus tim dulu. Nah, yang kedua Bu, bagaimana pertama kali memperkenalkan produknya? Saya itu anti banget. Sampai sekarang haram Bu, hukumnya bagi saya nih. Ini Bu, saya kesini mau nawarin produk. Kita tuh kayak sales bisa Bu ya? Bakal orang Bu, mau nggak? Nah itu kurang berkesan, kurang elegan gitu, kurang berkelas ya Bu ya, kayak nawari panci gitu. Beda dong, ini kan barang mahal gitu kan, barang yang lux juga, nggak semua orang harus nggak semua orang paham kan gitu. Tadi usahakan jangan ada kata menawarkan tuh, jangan ya Bu ya. Jadi pakainya apa? Mau sosialisasi Bu, kemudian kita lagi ke lapangan, kami dari MCI mau sosialisasi produk kesehatan, Ibu ada waktu sebentar ya Bu ya, itu. Nah itu jadi menawarkannya jangan dengan kata menawarkan, sosialisasi atau memperkenalkan itu. Kalau dia udah nggak apa-apa Bu, kita udah di sini, minta waktunya sebentar. Mau tertarik atau tidak tertarik itu sih kita nggak maksa, yang penting menawarkan, mengenalkan dulu gitu ya Bu ya. Itu pastikan yang kedua setelah yang pertama tadi. Jadi basa-basi, yang pertama pembukaan, kedua cara memulai pembicaraan tuh. Nah, terus yang ketiga Bu ya, ini direkam kan? Nah, yang ketiga ini memaksa untuk dia mau untuk berdemo. Saya pernah Bu ya ke Ibu Nina lagi namanya Bu Nina lagi, dia dekat dengan bupati yang lama. Yang lama tuh siapa tuh ya? Sebelum Pak Dedi itu Bu Ana. Nah, dengan Bu Ana tuh. Begitu kita datang Bu, saya mau kenalin produk kesehatan ya Bu ya, boleh nggak saya mau sosialisasi? Sudah ampun-ampunan Bu, hampir diusir kita tuh. Ingat banget saya waktu itu dengan tim namanya Ade Maya. Aduh Bu, saya begini, pokoknya mah intinya mah dengan kata-kata yang agak menyakitkan gitu. Intinya mah saya nggak percaya sama yang gitu-gitu. Ya, nggak apa-apa Bu, kita udah di sini. Biar untuk laporan kita ke kantor bahwa kita udah ke lapangan, minta waktunya 5 menit aja. Hanya ya Bu ya, bantu kita ya Bu ya, 5 menit aja. Artinya kita harus tetap bujuk orang supaya mau demo. Itu poinnya Bu, demo. Harus bisa membujuk orang untuk mau demo gitu kan. Hanya ya udah 5 menit aja ya, tapi ya jangan lebih nih. Tapi saya emang nggak tertarik nih. Udah pokoknya mah ini mah kasihan sama Mbak aja gitu, sama ngasih kesempatan gitu ya. Udah malah Bu. Ibu Ana kayak gitu orangnya. Ibu Nina namanya, orang dekatnya Ibu Ana. Orang dekatnya Ibu Ana waktu itu namanya Ibu Nina. Enggak siapa Bu? Nggak tahu, diterusan lah pokoknya mah gitu ininya. Jadi orang dekatnya Bu, orang dekatnya. Nah, saya lanjut ya Bu ya. Soalnya sama Bu Ninanya juga nggak kenal, sama Bu Ani juga nggak kenal. Kadang kita di lapangan tuh ke orang yang kenal Bu. Kalau saya door to door, nggak selalu kenal orang. Saya itu orang rantau Bu, suami saya orang Palembang, saya orang Majalengka. Jadi kadang-kadang mepet orang tuh Bu, nggak kenal. Saya tuh cuma nekat. Alhamdulillah jadi berhasil tuh Bu, karena nekat. Niat. Tadi saya ini ya belakangan tuh masalah nekat niat tuh. Sekarang paksa demo, segimanapun dia tidak maunya, paksa aja. Hanya masa iya Bu 5 menit aja. Saya minta 5 menit ya Bu buat demo ya. Ternyata kurang dari 5 menit kan sebentar banget demo tuh Bu sebenarnya kan. Pegang aja cuma 10 detik, dipakai 10 detik, nggak sampai 5 menit tuh, paling 2 menit tuh demo tuh Bu. Nah udah duduk Bu, belum 5 menit ya Bu, boleh nggak saya jelasin produknya? Nah, udah mulai gampang tuh. Kok bisa ya Aji? Mbak Aji, kok bisa ya Mbak? Iya Bu, saya mau jelasin produk dulu. Berapa lama? Ya kali kalau ibunya ngasih kesempatan saya 5 menit, nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa lebih 10 menit ya nggak apa-apa. Nah saya mulai coba menjelaskan masalah kalung dulu. Karena kalung itu efeknya memang
cepet Bu rasanya tuh, terasanya tuh cepet. Kalau misalkan biogas itu kan dia terapi air ya, jadi lama gitu. Kita meyakinkannya tuh harus dengan edukasi. Alat ada itu tergantung kasus. Kalau lihat kasusnya kasus saraf ada Bu alatnya. Namanya magic stick. Ada di sini ada magic stick. Jadi tergantung ini. Tapi kita yang paling signifikan di praktek kan kalung. Jadi yang jelasin tuh kalung dulu. Jelasin pertama fungsinya, kedua udah mulai gini. Ini aja. Lama-lama gini. Perhatiin tuh. Lama-lama dia nggak inget tuh. 5 menit atau 10 menit kita nyerocos aja. Dia dengerin tuh. Dia dengerin tuh. Karena apa? Demo itu Bu, jalan utama mempengaruhi pikiran orang. Iya. Karena signifikan banget hasilnya tuh Bu. Itu. Meskipun begitu, jangan ada niat sedikit pun kita memanfaatkan rasa pengaruh itu ya Bu ya. Tetap kita mah harus di jalur-jalur yang benar gitu. Tetap jangan overplan, jujur. Kita nyari berkah di situ Bu ya. Saya itu bertahan alhamdulillah sampai 4 tahun, 2 tahun setengah jadi substokis Bu. Alhamdulillah. Kalau saya orang Majalengka, suami orang Palembang. Tadi tidak ada kenalan di sini Bu, gak ada teman. Oh ya. Lanjut ya Bu ya. Nah, jadi memaksa demo itu sesuatu yang wajib dilakukan intinya mah. Bagaimanapun strateginya, Ibu tetap harus paksa demo ketika ketemu orang, ketika kita prospek. Habis demo, baru ke penjelasan produk. Nah, biar tersusun Bu dulu saya ya, kalau mau ke lapangan Bu, dicatetin. 1, melancarkan keadaan darah. 2, yang beli apa Bu? Iya. Ya kan? Jadi kalau misalkan ngomong, gini dulu, ngadepin orang tuh sambil gini, padahal mau macakin gitu. Ya, kasih tau rasanya padahal masak. Karena Allah bisa karena biasa. Saya bisa begini tuh bukan karena biasa. Iya. Kalau kita tidak punya keberanian terus-menerus tidak akan mulai, tidak akan ada peluang. Tapi kalau kita berusaha, peluang 50-50 Bu. Bisa berhasil, bisa gagal. Karena yang menentukan hasil bukan saya, yang di atas ya Bu. Iya. Tapi kalau kita berusaha, ada peluang. Tapi kalau kitanya gimana ragu-ragu, nggak mau berubah. Gimana ragu-ragu, nggak mau memulai. Kira-kira ada peluang nggak Bu? Nggak ada peluang gitu. Jadi kita harus berusaha untuk kita ada peluang walaupun hanya 50%. Itu gede Bu, 50% tuh Bu. Gitu. Setelah testimoni Bu, yang kita rasakan ya Bu ya, setelah testimoni gitu kan. Terus memperkenalkan harga. Pasti kan ngomong. Kadang orang nggak sabar tuh. Mbak aja ngomong baik, regane pira. Ngomong kan. Jadi untuk memperkenalkan harga, ini kan udah pada tahu ya harga ya, walaupun yang belum beli juga ya Bu ya, pasti tahu harga. Ini kan harganya 1.650.000. Tapi strategi dalam memperkenalkan harga itu, arahkan ke harga yang paling murah. Murah Bu, 5.500 sehari. Masa sih? Iya, bilang lawas 10 bulan Bu, sedih-sedih. Ya padahal mah sama aja 1.650.000. Kalau dibagi 10 bulan 165.000, dibagi 1 hari 5.500. Ibu saya masuk pasar baru Bu, banyak yang ngambil Bu, kena 5.500 ya. Tapi ketika saya masuk pasar sebulannya 165, nggak ada yang ngambil Bu. Gede temen ya, kita bayar listrik bega 50.000, kita bayar listrik 60.000, masuk tuku cicilan kalung sampai 165. Yang kasih nge-map Bu, kita kan. Jadi kita tuh belajar marketing tuh dari pengalaman yang bahagia. Tadi kita anget temen ya. Jadi coba dengan cara harian gitu. Ternyata banyak Bu yang ngambil Bu. Tukang empal, tukang jabur, tukang ayam, tukang sayur, iya tukang iwak asin. Ada yang ngambil Bu. Nasi lengko di pasar baru tuh. Asal kita mau aja. Terus tanya, Bu, ya wis lah Bu, bisa di udah dia udah tertarik dengan harga yang kita tawarkan, baru kita masuk. Bu, bagian dina anda kita menee seminggu sekali ya. Masuk gitu nggak dina. Sampai 5.500 yang gue bensin bagian tok. Oh ya wis. Yang bukan kan gue beli kita. Selipatan mending buku ya Bu. Ibu kan anak buku kan Kak. Selipatan bebo kita unggal minggu meneh 40.000. Minggu terakhir 45 ya 165 tapi berasa. Kalau orang jualan dibilang kayak gitu nggak berasa Mbak Haji. Banyak yang ngambil. Sampai sekarang teknik itu yang membuat satu-satunya jaringan ya nggak hanya di Indramayu. Alhamdulillah Indramayu nih Bu, saya stokis dari kota kecil, tapi saya patut berbangga ya Bu ya. Jaringan saya di Kerawang bagus, Pamanukan bagus, di Cirebon, Kuningan. Saya sering di Nagasari ada, di Teluk Jambe ada, di desa
Kurang tahu tuh Bu, saya kan di bawah tim aja. Tapi kalau misalkan Ibu ada di sana yang mau ditawarin, saya ke Kerawang rutin. Saya pulang yang mau Kerawang. Oh, Suami orang sini nyebrang. Bisa. boleh Bu, sekali-kali ke sana Bu ya. Lanjut ya Bu ya. Nah, jadi memperkenalkan harga itu dengan yang paling murah. Terus tawarkan arisan Bu, jangan cash sudah. Kalau cash mah zaman sekian, walaupun punya uang. Masalahnya harganya satu harga. Iya. Jadi harga cash, harga tempo, harga apa sama. Jadi kita arahkan ke orang yang paling mudah dulu. Gitu, paling mudah dulu dia tidak menjadi beban hidup dia juga, dia bisa menyisihkan untuk yang lain juga. Gitu. Nah, kebiasaan saya Bu di lapangan itu saya agak memaksa orang yang punya anak banyak, karena itu fungsi antivirusnya itu. Jadi ada anak yang 4 di perumahan mana tuh? Makasih Bu, jadi Ibu tuh udah maksa-maksa saya beli kalung, ya ngajar kalung. Anak saya jarang tuh sekarang Bu. Jadi kan itu manfaat untuk yang terus yang punya kondisi kalau di kalau di demo tenaganya mau bisa nggak kayak ringkih kok Kak. Nah, suka saya paksa itu Bu. Tapi memaksa bukan berarti kita membujuk orang dengan overclaim ya Bu. Jangan bisa mengungkit. Saya jangan aja pokoknya saya nggak mau Ibu overclaim di lapangan tuh. Takut dosanya kena saya juga. Jadi ya Bu ya. Nah, terus itu dengan arisan ya Bu ya. Nah, langsung Bu ketika dia berminat ikut arisan, langsung Bu minta nomor handphonenya, Ibu anak KTP beli foto KTP-nya, langsung dimintain uangnya DP-nya supaya tidak berubah pikiran. Karena seringkali kita closing belakangan zamannya tekan rong dina, esok closing sore berubah Bu. Itu kadang ada yang masuk sampai sudah 5, Ibu DP-nya misalkan nggak ada segitu, sok Ibu ada masuk berapa dulu lah sedikit. Nanti ya Bu ada ke situ nanti ya, ada ke materi itu selanjutnya. Kalau ada yang macet gimana katanya gitu. Bagus sekali pertanyaannya, karena itu kan poinnya. Jangan sampai bisnis nggak jelas ya Bu ya, macet-macet anggaran kelompok gitu kan Bu. Bagus Bu. Nah, double hadiahnya nanti Mbak Eva tuh. Ada nanti ke situ Bu. Nah, terus strategi supaya kita demonya maksimal. Pengennya kalau prospek itu closing. Strategi supaya kita demonya maksimal. Pengennya kalau prospek itu closing. Ya Bu ya, kita keluar rumah, dari rumah itu kita pengen ada hasil. Patuhi tadi poin-poin berbicaranya. Pertama apa dulu, kedua apa dulu, patuhi aja dulu. Jangan menumpuk pembicaraan. Kita mah sering kan kalau bocakin, sering bisa. Kalau namanya numpuk pembicaraan tuh, turun pragat ngomong, kita. Oh, padahal mah sudah sering ikut training, tapi kadang suka harus diulang memang Bu. Lupa ya. Iya, terlalu bersemangat Bu. Bersemangat gitu. Ya, jadi kalau kita sering ikut training lagi, oh ya diingatkan lagi materinya, oh diingatkan lagi kan enak Bu ya. Jadi kan emang kan ada lupanya kayak gitu orang tuh. Terus tekankan lagi pada testimoni. Jadi kalau ada yang bingung ragu-ragu, jadi testimoni Bu. Tapi testimoninya yang Ibu paham, yang Ibu tahu, yang Ibu rasakan, atau yang ada di jaringan saya benar-benar rasakan. Emang ada orangnya seperti tadi saya masalah kasus kecelakaan ya Bu ya. Itu masih ada orangnya sekarang. Nih apanya Bu Suryani emang ada. Ibu bisa nanya ke dia gitu. Orangnya dia bukan nyomot dari Facebook buat jantung bocor, buat ginjal bengkak. Padahal kita belum pernah dengar di jaringan kita, di sekitar kita ada yang kasus seperti itu sembuh. Jangan aja, udah jangan pokoknya Bu ya. Takut kita kan maksudnya ya itu bisnis itu tidak hanya nyari uang. Kalau rezeki Bu, kita harus yakin kita pasti kasih Allah. Mau takrannya setaker, segelas, itu kita mau jalannya lurus, mau jalannya bengkok tetap aja dikasihnya segelas. Kalau kita jalannya bengkok, luber-luber Bu. Jadi seolah-olah kadang setan itu membisik ya Bu, membisiki kita. Seolah-olah rezeki kita tuh banyak, padahal kebuang tetap. Karena apa takran kita segelas, gitu. Jadi pastikan kita berbisnis dengan
benar gitu ya Bu, dengan lurus gitu. Nah terus apalagi Bu, arahkan ke Arin, tekankan betapa pentingnya memiliki produk. Nah kadang kan ada yang maju mundur masalah keuangan, kadang suaminya nggak boleh. Saya pertama kali ikut arisan Bu, suami saya nggak boleh, tapi kalau masuk rumah sakit itu Bu, tetap aja yang sakit badan sendiri. Iya. Suami saya mah kerja, saya kalau ada apa-apa pencet bel. Dulu saya setiap tahun masuk rumah sakit ya karena kami angkut itu. Saya kan tukang gali itu, kami angkut jadi 7 tahun. Parah banget ya pokoknya. Adik kalau saya masuk rumah sakit, suami mah tinggal ini aja, dia kan harus kerja, bayar pakai BPJS, ya Bu ya. Terus saya anak masih kecil-kecil, nggak ada yang nungguin. Anak yang di pesantren, dia kan dia butuh apa Pak? Pencet bel, nanti perawatannya. Terus kita yang ngerasain Bu sakit. Ada anak akhirnya ketiduran, infusnya kehabisan tuh, sampai darahnya ke atas. Ya Allah, darah udah ke atas ya, nggak ada yang nungguin. Tetap Bu, sakit itu walaupun kita punya pasangan, dewek beneran. Jadi saya tuh Bu maksa, dulu harganya 13.000 Bioglas sama kalung nih. Ya, sampai ya Bu, akhirnya saya beli alat sulingnya. Suami saya bilang gini, maunya beli kayak gitu katanya. Ketipu kamu tuh. Bodoh amat, kita pengen waras ya, ikhtiar. Karena saya udah medis itu Bu, pokoknya setiap tahun pasti masuk rumah sakit dengan penyakit yang sama. Ya kencing darah itu Bu. Jadi saya kencing darah, maksudnya tuh kencing tuh warnanya coklat, terus habis kencingnya tuh seret darah, udah parah banget. Jadi kata dokter mah memang udah nggak bisa sembuh, kan saluran kemih itu segede ini Bu, segede sedotan ya. Jadi gitu, jadi sering nahan pipis. Apa pipis juga? Bakteri. Jadi kalau misalkan sering nahan pipis itu harusnya si bakteri air itu ya, kencing itu kan bakteri itu Bu, kotor lah ibaratnya racun kan, harusnya keluar, jadi naik lagi ke atas, menginfeksi saluran kemih, sedangkan saluran kemih segini Bu, itu sampai dimasukin kamera, udah kayak jaringan paru apa tuh, udah goreng, udah nggak bisa sembuh, makanya saya nggak bisa nahan pipis, nggak bisa betul tuh, bener. Dan kalau kita udah sakit Bu, uang berapa tuh nggak laku. Saya sholat sujud, berdoanya pengen sakit, bagian sok mobil dituker, anak loro, asing mending kita sehat. Tapi yang belum bisa sehat, bolak-balik rumah sakit. Makanya tekankan, misalkan ada keraguan gitu Bu, tekankan Bu, penting banget investasi kesehatan itu. 165.000 sebulan, selama 10 bulan, manfaatnya 20 tahun. Insya Allah Bu, bermanfaat Bu, insya Allah. Saya selalu begitu. Sampai 20 tahun Bu, gitu. Itu tadi sampai apa ya? Kenapa ini dipotong ya? Kalau sama bunyinya tuh ya, gitu ya. Terus diapakan? Pakai bioglas Bu. Jadi ada alat suling. Kalau yang penyakit parah itu wajib beli alat sulingnya juga. Terpisah kayak aksesoris. Kalau HP mah casingnya 500.000. Ya, ada. Harus dicolok 6 jam. Nah setelah 6 jam baru boleh diminum air bioglasnya tuh. Beda lagi Bu. Tapi bisa akses juga. Terjadi lah. Itu aja. Iya. Itu yang ibaratnya yang udah parah ya Bu ya berarti ya. Nggak pernah kalung kan? Pakai kalung. Nah kalau kalung kan lebih ke stamina. Dulu Bu saya tuh parkir mobil di mana ya? Jalan ke tidak sampai yang sampai mogok Bu, sampai apa ya, lamun ini mah karena saking kita tuh penyakitan kamu, dan itu daya tahan tubuh tuh yang lempo nggak ada tenaga gitu. Iya ya karena Bu, orang Indrama itu saya salut banget sama orang Indrama itu Bu. Saya ngomong Indonesia Jawa, saya jelasin Indonesia Jawa mah nih. Ya, biasanya kita pintar jawab, terus jawab ulang. Ya kita kan pernah ya masuk kampung. Makanya saya jelasin sampai api nggak bahasa Indonesia. Jadi Bu, lah Jawa mah nih. Ngerti Bu, tapi nggak pernah mau menjawab menimpali saya, merespon saya dengan bahasa Indonesia tuh. Dan yang kita ke Jawa ya, saya pintar. Iya. Orang-orang sekolah yang Jadi itu pakainya itu aja kayak bioglas kayak gitu. Kalau yang sudah punya komplikasi berat Bu, kalau ibunya keuangannya terbatas, utamakan bioglas karena bioglas itu Bu, insya Allah bermanfaat banget bener Bu.